Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah kanthi nyebut asmane Gusti Kang Moho Welas lan Moho Asih. Di sini saya ingin mencoba menjelaskan sebuah buku yang sebelumnya telah kita bedah walaupun sedikit ya. Mungkin untuk pembahasan kita akan mencoba untuk membahasnya dalam beberapa video. Nah, sebenarnya buku ini tuh buku apa sih? Ini sebenarnya adalah buku pedoman khusus bagi kita yang mengikuti majelis yang ada di tempat kita. Dan sedikit intermezzo bahwa dalam pengamalannya itu memerlukan ijazah dari seorang guru. Tapi kita bisa mengambil intisarinya bahwa dalam sebuah zikir, dalam sebuah amalan itu sebenarnya telah memiliki petunjuk, telah memiliki arahan-arahan yang berdasarkan hadis dan juga Al-Quran. Nah, di sini ada suatu penjelasan tentang suatu ilmu. Ilmu saya bacakan sebentar yang mungkin akan memberi teman-teman wawasan sedikit lebih jelas. Kenapa sih kita melakukan sebuah amalan seperti ini dan apa manfaatnya, apa kegunaannya? Saya bacakan sebentar. Menurut dawuh dari para guru kami, ini penulis yaitu kiai yang saya ikuti. Ilmu ini telah ada sejak zaman Nabi Khidir hingga sampai pada Nabi Muhammad dan berkembang sampai sekarang. Walaupun perkembangannya itu dilakukan secara rahasia. Nah, secara rahasia sebenarnya kan perkembangan itu yang namanya ilmu, itu ada ilmu yang bisa dilakukan secara langsung, ada ilmu yang memerlukan ijazah khusus. Misalnya kalian orang Islam. Kalian mendapatkan ilmu tentang Islam, itu kan kalian bisa menjalankan langsung. Apalagi kalau itu bersifat umum, general, dan juga ada di Al-Quran. Kalian bisa menjalankannya secara langsung. Tapi kalau ilmu itu adalah rangkaian ilmu-ilmu khusus seperti membaca Fatihah 4.000 kali, membaca sholawat 1.000.000 kali misalnya, itu biasanya memerlukan amalan dan ijazah secara spesifik dan khusus. Karena apa? Biasanya suatu amalan itu akan mengundang suatu energi tersendiri. Baik itu energi dari dalam pembacaan tersebut ataupun energi yang mengitarinya. Anda sadar atau tidak sadar membaca suatu zikir sebenarnya itu panas. Kenapa bisa saya sebut panas? Ya, apalagi zikir-zikir itu adalah zikir-zikir yang bersifat torekoh ataupun zikir-zikir yang dibaca secara khusus spesifik, ditunjukkan suatu hajat tertentu, dan juga itu misalnya membutuhkan amalan sekian kali atau dalam amalannya itu berapa kali harus diamalkan, itu biasanya memerlukan suatu hal yang khusus. Dan kekhususan ini biasanya itu ada treatment-treatment sendiri yang tidak semua orang tahu, kecuali beliau sendiri atau kecuali orang yang mendapatkan amalannya itu dari gurunya langsung atau dari wejangan-wejangan para pendahulunya atau para mursyid-mursyidnya. Jadi jangan sekali-kali mengamalkan suatu amalan yang kalian tidak tahu jeluntrungnya, tidak tahu fungsinya, tidak tahu treatmentnya. Saya mau wanti-wanti itu teman-teman. Nah, dan di dalam buku ini terdapat pedoman atau merujuk ke surat Az-Zariyat ayat 7, di mana wasama idatil hubub, demi langit yang mempunyai jalan-jalan. Nah, jalan, langit dan jalan. Apakah ini tol langit? Bukan kan? Bahwa di langit itu ada gugusan bintang, ada tempat berjalannya para malaikat berlalu lalang, tempat berjalannya para setan dan lain sebagainya, para iblis itu kan memang
ada di langit. Jadi kita itu melihat sesuatu yang gaib itu arahnya adalah ke langit. Dan terus dijelaskan lagi Azaria 22 dan 23 yang artinya, dan di langit terdapat sebab-sebab rezekimu dan terdapat pula apa yang dijanjikan kepadamu. Bahwa di situ kan biasanya ada hujan, terus kita kadang ada orang di agama tertentu ketika ada bintang jatuh make wish kan gitu. Terus nanti bangunlah di sepertiga malam karena Allah turun ke langit dunia. Itu juga termasuk suatu jalan, teman-teman. Terus ada lagi, maka demi Tuhan langit dan bumi sesungguhnya yang dijanjikan itu benar-benar akan terjadi seperti perkataan yang kamu ucapkan. Ingat, ini sebenarnya ada kata yang menggelitik saya yang sebenarnya perlu digarisbawahi. Maka demi Tuhan langit dan bumi. Nah, Tuhan itu kan bukan yang berada di langit sendiri, tapi bumi ini adalah keseluruhannya milik Tuhan. Dan sesungguhnya yang dijanjikan itu benar-benar akan terjadi. Bahwa Allah itu kalau menjanjikan di Al-Quran, itu akan terjadi. Coba deh kalian cari ayat-ayat yang mengungkap tentang rahasia janji-janji Tuhan, janji-janji Allah. Misalnya ketika kamu bertakwa, Allah akan memberimu rezeki dari arah yang tidak disangka. Apakah kalian pernah mengira suatu rezeki itu kalian sangka? Ini bukan tentang rezeki uang yang kalian bekerja terus mendapat gaji bulanan, bukan. Itu enak kalau orang bekerja mendapat gaji bulanan, jelas. Lalu bagaimana orang-orang seperti, mohon maaf, ada tukang beca, ada pedagang keliling, ada yang namanya pedagang asongan, terus ada UMKM dan lain sebagainya. Bagaimana mereka? Nah, lanjutannya seperti perkataan yang kamu ucapkan. Ini kata kita itu adalah doa. Jadi siapa yang menemukan jalan ke langit, itu kata-katanya adalah doa. Makanya jangan heran ketika ada seorang kiai, ada seorang wali, ada seorang yang dekat dengan Tuhannya, mendekatkan diri dengan Tuhannya, rata-rata ucapannya itu sabdodadi atau mudah terkabul ya karena ini. Karena mereka sudah menemukan jalan menuju Tuhannya. Makanya kalian lebih berhati-hatilah kepada orang-orang yang seperti itu. Mereka yang memang benar-benar wali, mereka benar-benar memiliki kedekatan dengan Tuhan, mereka cenderung itu masa bodoh ya. Mereka cenderung masa bodoh, tidak terlalu memikirkan hal keduniaan terlalu serius, tidak. Karena apa? Karena sejatinya dunia adalah tempat bersendau gurau. Nah, tempat bersendau gurau, perlu digarisbawahi tempat bersendau gurau. Jadi kalian drama di dunia ini, kalian melakukan ini dan itu adalah khayalan belaka di dunia fana. Tempatnya gojek, tempatnya sendau gurau. Karena sejatinya di dunia ini kan isinya adalah ujian penyelesaian, ujian penyelesaian, ujian penyelesaian. Begitu terus. Dan tidak akan berhenti sampai kamu nanti pulang atau kamu nanti meninggal dunia. Seperti itu. Terus berikutnya, ini sebenarnya di dalam buku ini itu digarisbawahi bahwa ini adalah cara untuk menemukan jalan tersebut, cara bertafakur kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali cara beribadah kepada Allah. Dan manusia itu diberikan kebebasan lewat jalan mana dia beribadah. Akan tetapi harus sesuai dengan koridor. Kalau yang wajib ya usahakan dilakukan dengan baik. Walaupun terkadang ada orang yang memang belum genap melakukan yang wajib. Contohnya apa? Contohnya ketika dia berpuasa dan harus tidak puasa karena sakit, karena merantau, karena perjalanan atau safar, dan lain sebagainya. Apakah itu salah? Tidak. Dan Allah meringankan bagi orang-orang yang mendapatkan halangan atas hal tersebut. Terus misalnya sholat.
Apakah orang-orang yang tidak sholat itu salah? Belum tentu. Jangan berpikir terus kita sholat, terus kita yang paling baik, jangan berpikir begitu. Karena di dalam Quran sendiri, Allah justru menyentil orang-orang yang sholat. Celakalah orang-orang yang sholat. Coba cari di ayat apa itu. Itu disentil, tapi terusannya itu kan menjadi tanda tanya. Karena hal apa? Karena hal kabluminan naskah, karena hal kabluminallah kah, atau apa? Coba kalian cari dan silakan komen. Nah, seperti itu. Jadi, semua itu ada sisi baik dan ada sisi buruk. Yang lebih sulit itu habluminan nas daripada habluminallah. Oke, Allah maha pengampun lagi maha penyayang. Tapi manusia belum tentu pengampun, belum tentu penyayang. Yang hari ini cintanya setengah mati, besok bisa bencinya setengah mati, bisa. Yang hari ini bencinya setengah mati, besok cinta setengah mati juga bisa. Makanya dari situ kita bolak-balik itu kembalilah kepada basic, kembalilah kepada Tuhan kita. Tuhan kita mencari apa, Tuhan kita menunjukkan kita seperti apa, itulah jalan kita. Nah, terus di sini ada aturan kan. Allah menetapkan suatu aturan dalam agama yang saat ini itu disebut dengan syariat. Akan tetapi sebelum melaksanakan ibadah, kita harus lebih dulu mengetahui hal-hal sebagai berikut. Sebagai berikut ini yang sesuai dengan di sini loh, saya bacakan. Satu, mengenal Allah. Kita beragama itu tujuannya kan mengenal Allah. Lah, Allah itu siapa? Allah itu siapa kita tidak tahu. Kita tidak melihat, tapi kita disuruh bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Nah, ini hakikatnya kita harus mengenal, teman-teman. Harus mengenal apa itu Allah, zat yang bagaimana dan kenapa kita harus menyembahnya. Kalau kita tidak tahu ya kita hanya sekedar hampa lah kalau kita melakukan zikir, mau melakukan sholat ya hampa. Rata-rata apa? Rata-rata ibadah kita kan diiringi dengan perasaan ingin dipuji manusia, ingin disanjung manusia. Cobalah kita tanyakan orang-orang yang sering beribadah jamaah ke masjid, ke musola. Bagaimana jika mereka tiba-tiba tidak melakukan ibadah ke masjid atau musola? Dan bagaimana ketika mereka tiba-tiba ada orang yang bilang, bocah, saya terlalu rajin untuk pergi beribadah, orang itu loh soleh banget. Nah, kira-kira sanjungan-sanjungan itu bisa merubah enggak isi hati kita dalam beribadah? Merubah keyakinan kita dalam beribadah. Ketika kita beribadah, jebret, kita biasanya disanjung, tiba-tiba tidak disanjung. Kira-kira seperti apa? Nah, itulah. Kita perlu mengenal apa sih tujuan dari kita beribadah. Nah, ini kan ada. Kewajiban yang pertama kali atas manusia adalah mengenal Tuhannya dengan yakin dan nyata. Kalau kita sudah mengenal dengan yakin dan nyata, ya udah kita kenal bahwa Tuhan itu ada, Tuhan itu nyata. Ciri-cirinya apa? Ciri-cirinya kita cari sendiri bahwa dunia ini, hamparannya ini, itu diciptakan kan untuk kita pelajari, untuk kita baca. Jadi itu termasuk salah satu tanda-tanda kekuasaan Tuhan. Jadi tidak ada yang salah jika kita belajar tentang mengenal Tuhan di dalam diri kita. Seperti dulu ada misalnya Syekh Siti Jenar misalnya. Itu sebenarnya salah nggak ketika dia menganggap dirinya itu Allah. Allah ada dari dirinya adalah Allah. Secara ilmu yang lebih tinggi itu benar dia. Tidak ada yang salah. Cuma secara pemahaman orang yang baru
masuk ke dalam agama atau orang yang baru belajar mengenal Tuhan, kegiatan seperti itu adalah menyesatkan, apalagi dia mengucapkan secara terang-terangan. Jadi boleh dia menganggap ini jagat kecil, di luar ini jagat besar. Jagat kecil yang mengendalikan adalah saya, dan saya adalah Tuhan, dan Tuhan adalah saya. Itu boleh. Tapi jangan diucapkan. Jangan diucapkan. Karena di dunia ini, itu yang hidup bukan kita saja. Jangan mengucapkan hal-hal yang bisa menyesatkan orang lain. Seperti itu. Nah, terus di sini ada yang berikutnya, mengenal diri untuk mengenal Allah. Kadang orang-orang yang masuk ke dalam tarekat itu kan pedomannya adalah man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang mengenal dirinya maka dia mengenal Tuhannya. Kenapa demikian? Kadang kita itu setiap hari itu mengenal diri kita, tapi kita tidak mengenal sejatinya diri kita. Kok bisa begitu? Ini rambut setiap hari tumbuh, tidak pernah kita perhatikan. Ini mulut setiap hari berbicara, kotor ataupun bersih, tidak pernah kita perhatikan. Ini telinga setiap hari mendengar, bersih atau kotor, tidak pernah kita perhatikan. Ini mata setiap hari melihat. Ini mulut, terus ini hati, ini pikiran, terus ini tangan, ini nafas. Kita tidak pernah memperhatikan kekuasaan Tuhan yang diberikan kepada kita. Bahkan Tuhan itu lebih dekat dengan urat leher. Kalau lebih dekat dengan urat leher, berarti kan kita adalah Tuhan, Tuhan adalah kita. Tapi kenyataannya, kita sulit untuk memahami hal tersebut. Jangan sampai perkataan seperti itu membuat kita menjadi arogan. Membuat kita menuhankan diri kita. Jangan seperti itu. Karena di sini, tidaklah kamu perhatikan sesungguhnya Allah telah menundukkan untuk kepentinganmu apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan menyempurnakan untukmu nikmatnya lahir dan batin. Di antara manusia ada yang membantah tentang keesaan Allah tanpa ilmu pengetahuan atau petunjuk dan tanpa kitab yang memberi penerangan. Itulah dunia, teman-teman. Dunia kalian tidak bisa berbicara A, berbicara B, dan berbicara C. Karena sejatinya dunia yang seperti itu. Kalian bisa memahami dunia lewat cara yang kalian miliki sendiri. Dunia kamu anggap baik, ya baik untukmu. Kamu anggap jahat, ya jahat untukmu. Karena semuanya itu berbalik pada nih. Karena sejatinya nanti kebangkitan spiritual yang kamu miliki adalah bagaimana kebangkitan energi yang ada di dalam dirimu untuk memanifestasi apa yang ada di alam semesta ini. Alam semesta tidak bisa kok berbicara bahasa Indonesia, tidak bisa berbicara bahasa Inggris, tidak bisa berbicara bahasa Jawa, tidak bisa. Bahkan bahasa Arab pun mereka tidak bisa. Yang mereka bisa lakukan apa? Melihat getaran energi. Getaran energi, ketulusan hati, kesucian hati, kesabaran, tawakal, keikhlasan, dan lain sebagainya. Itu adalah getaran hati. Kalau orang menganggap ada aura, ada yang lainnya, itu adalah akan menimbulkan frekuensi yang akan ditangkap oleh semesta. Ketika semesta itu menangkap dari dalam dirimu, oh orang ini bersih, oh orang ini kotor, oh orang ini. Nah, itulah yang dinilai alam semesta. Makanya ketika kalian itu pikirannya ruwet, hatinya kalut, ya mungkin ada sesuatu yang kurang baik, ada sesuatu yang kurang bijak,
ada hati yang terkontaminasi, ada pikiran yang kotor, hati yang kotor, atau nafsu yang kurang terkendali, itu yang ada pada diri kita. Tapi ketika kita mencoba berpikir jernih, mendapatkan hati yang bersih, tentu kita akan memberikan suatu manifestasi getaran energi yang bersih pula. Seperti itu kawan-kawan. Nah, ini baru sekelumit loh. Nanti kita lanjutkan lagi di video selanjutnya. Pokoknya ikuti channel ini. Kita akan mencoba membedah satu persatu. Nah, kalian boleh komentar apapun, boleh kalian komentari. Nah, nanti endingnya dapat berapa video saya tidak tahu juga. Pokoknya ikuti saja. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.